Tapi di sini ada yang kemudian masyarakat meragukan terkait dengan derajat bahwa khilafah itu hukumnya kok menjadi wajib, Ustaz. Ya kan orang-orang ngira kalau wajib itu berarti kalau ditinggalkan berdosa gitu. Iya. Kita nggak sholat dosa gitu ya, nggak sholat wajib dosa. Nah ini berarti sekarang kita tidak mendirikan khilafah berdosa. Apakah benar? Mana kewajibannya gitu, dasar kewajibannya? Kalau sholat ada dalam Al-Quran. Masyarakat masih mempertanyakan ini dasar khilafah dalam Al-Quran ada atau tidak begitu. Kalau misalkan khilafah maunya bentuknya seperti apa gitu kan. Para sahabat kadang-kadang berbeda-beda. Itu bagaimana Ustaz? Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat ada yang sedikit meresahkan ya pikiran saya secara pribadi, yaitu video di mana orang ini mengkampanyekan yang namanya khilafah. Wajib hukumnya diteriakkan atau dikampanyekan. Kira orang ini sahabat-sahabat orang yang tidak pantas, tidak layak dia tinggal di Indonesia. Karena dengan dia meneriakkan sendiri khilafah, khalifah, apapun itu bentuknya, di luar dari para Pancasila, berarti Anda mau mengubah sistem ketatanegaraan kita, yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Tapi di sini ada yang kemudian masyarakat meragukan terkait dengan derajat bahwa khilafah itu hukumnya kok menjadi wajib, Ustaz. Ya kan orang-orang ngira kalau wajib itu berarti kalau ditinggalkan berdosa gitu. Iya. Kita nggak sholat dosa gitu ya, nggak sholat wajib dosa. Nah ini berarti sekarang kita tidak mendirikan khilafah berdosa. Apakah benar? Mana kewajibannya gitu, dasar kewajibannya? Kalau sholat ada dalam Al-Quran. Masyarakat masih mempertanyakan ini dasar khilafah dalam Al-Quran ada atau tidak begitu. Kalau misalkan khilafah maunya bentuknya seperti apa gitu kan. Para sahabat kadang-kadang berbeda-beda. Itu bagaimana Ustaz merespon dengan tanggapan? Sama dengan sholat ya, di dalam Al-Quran ada kewajiban sholat, misalkan aqimis sholat ya, tunaikanlah sholat atau tegakkanlah sholat ya. Di dalam Al-Quran juga ada kewajiban terkait dengan khilafah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kata khalifah di situ itu sifatnya nakirah. Jadi bukan hanya Nabi Adam ya. Di dalam ayat lain kan khalifah juga dinisbahkan kepada Nabi Daud ya. Dan bentuk kata khalifah ini ada bentuk jamaknya. Terkadang disebut dengan khulafa, terkadang disebut dengan kholaif. Jadi saya hitung kira-kira lebih dari 9 ayat terkait dengan khalifah ini. Oh gitu ya. Dan para alim ulama, terutama ulama tafsir, misalkan terkait ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah itu, Imam Qurtubi mengatakan la khilafah fi wujudi dzalik ay al-khilafah. Jadi dari perkataan ini ja'ilun fil ardi khalifah itu menunjukkan kewajiban. Ya, akan Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih ala madhahil arba'ah itu mengatakan ittafaqa a'immatu rahimahullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Sudah bersepakat seluruh imam. Yang disebut seluruh imam itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad. Jadi ittafaqa a'immatu rahimahullahu ta'ala ala annal imamata fardun, dengan ayat tadi gitu. Jadi ayat tadi itu menyatakan ini fardu. Bahkan
bukan hanya para imam yang 4 saja. Kita kutip lagi pendapat dari Imam Ibnu Hazm, ya. Beliau mengatakan, ittafaqo jami'u ahli sunnah wa jami'u murji'ah wa jami'u syiah wa jami'u khawarij ala wujubil imam. Gitu. Menurut beliau adalah setelah bersepakat semua ahlu sunnah, semua murji'ah, semua syiah, semua khawarij tentang kewajibannya imam. Mungkin di antara pemirsa akan bertanya, kan ini mah imam, bukan khalifah itu. Ketika kita belajar bahasa, gitu, ada yang sebenarnya sinonim. Jadi sinonim dari khalifah itu dalam berbagai kitab terkadang disebut imam al-a'zam, ya. Terkadang disebut dengan amirul mukminin. Itu mutarodifah, itu juga sama, maknanya sama gitu. Kita kan ilmuwan, ya, terkadang para ilmuwan itu memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan ilmu linguistik saja, ya, dalam satu kitab disebut al-lisaniyah, tapi dalam kitab lain disebut dengan ilmu lughah. Dalam kitab lain al-asidah, tapi rujukannya sama, linguistik. Seperti itu. Ini juga sama, khalifah, al-imam, amirul mukminin, huwa itu juga, gitu, ya. Jadi itu dari di dalam Al-Quran, gitu. Cuman memang bagaimana kan sholat juga ketika di dalam Al-Quran kan hanya konsep-konsep saja, ya, tidak ada metode, ya. Misalkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah dan perbuatan keji dan munkar, ya. Tapi bagaimana tata cara sholat? Akan ketemu dalam Al-Quran. Makanya yang disebut dengan hukum itu dalilnya tidak hanya Quran, tapi juga as-sunnah, gitu. Seperti sabda Rasulullah SAW terkait dengan sholat ini, misalkan, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, sudah dengar ya, sudah lihat videonya sahabat-sahabat. Sedikit menjengkelkan juga sih orang ini. Nah, yang pertama adalah bagi kita semua Pancasila itu sudah final, titik. Sudah tidak ada lagi tawar-menawar bahwa NKRI itu landasannya, pondasinya adalah Pancasila. Di luar itu adalah orang yang mau mencoba merongrong yang namanya kebinekaan kita. Nah, yang saya akan coba memberikan penjelasan sekaitan dengan kata wajib itu tadi, sahabat-sahabat. Saya menjadi heran saja pada orang ini, ya. Kenapa mesti harus ada di Indonesia orang-orang yang semacam ini? Saya hanya mau menyampaikan bahwa dari 5 butir yang ada di Pancasila, saya minta tolong tunjukkan saya yang mana yang bertentangan dengan nilai-nilai beragama kita, khususnya agama Islam. Tolong tunjukkan itu. Kalau ada nilai dari Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam, tolong tunjukkan kepada saya bahwa ini loh yang tidak sesuai dengan Islam. Yang mana? Padahal kita sudah tahu bahwa Pancasila itu digagas oleh para pendiri bangsa ini beraneka ragam keagamaan, termasuk Islam. Itu artinya seandainya di awal tidak disepakati oleh orang-orang Islam, saya contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia itu Islam, ulama, kiai. Kenapa dia menyetujui yang namanya Pancasila sebagai dasar negara? Kenapa? Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Karena di Pancasila itu tidak ada yang bertentangan. Kenapa mesti harus
ada negara sumber hukum lain, khilafah lah, halufah lah. Nah, itu yang tidak pernah masuk di akal, sahabat-sahabat. Hanya saja mau mengacaukan. Dia tidak tahu ya, republik ini itu penuh darah. Pancasila ini itu penuh darah. Perjuangan, air mata, materi. Habis demi menegakkan, mempertahankan yang namanya Pancasila. Kenapa lagi muncul hal-hal yang tidak pernah masuk akal? Inilah buktinya orang yang tidak pernah menyumbangkan apa-apa untuk republik, hanya mau mencari makan saja. Iya kan? Coba tunjukkan itu. Saya tidak ngerti lah, mau berdebat apa itu ayat-ayat Anda itu, wajib atau apa itu. Tetapi dari dulu, seandainya para pendiri bangsa kita tidak bersepakat Pancasila, maka kita tidak ber-Indonesia. Siapa itu? Ya orang Islam. Berarti tidak wajib dong. Sama saja kalau misalnya kita sholat wajib, kalau tidak dilakukan itu dosa. Berarti kita ini di mana orangnya? Nah, itu yang tidak pernah masuk di akal, sahabat-sahabat. Dan saya kira yang terakhir adalah ini, karena ini sudah menjamur di mana-mana, sahabat-sahabat. Kita berharap, kita mendesaklah kepada pemerintah untuk cepat membuat regulasi, peraturan perundang-undangan yang melarang isu-isu yang seperti ini. Karena ini betul-betul mengkhawatirkan kebinekaan kita, keberagaman kita. Harus ditahu, khilafah dengan satu sistem pemerintahan yang Anda coba bangun, di mana logikanya? Di mana? Anda betul-betul mencederai yang namanya kebinekaan, mencederai yang namanya falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sudah sampaikan itu, bahwa tunjukkan kalau ada butir dari Pancasila yang keluar dari ajaran agama, tidak berkesesuaian, tidak selaras, tidak sejalan dengan agama, tolong tunjukkan itu. Ya masuk akal saja lah. Memperjuangkan khilafah. Dan inilah bukti orang-orang yang memang saya tidak tahu moyangnya itu berjuang tidak itu ya. Orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai moyangnya saja sudah jadi antek-antek. Yang tidak puas dengan ini. Ini yang jadi aneh, sahabat-sahabat. Ayo, mari rapatkan barisan untuk tidak, katakan tidak bagi khilafah, hidup dan bercokol di Indonesia. Kita berharap Pak Jokowi untuk segera menuntaskan hal-hal yang semacam ini, buat regulasinya supaya orang-orang ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk mengkampanyekan yang namanya khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia yang plural, yang Bhinneka ini. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.